Kita sejak dulu keluarga saya punya silsilah ke Sunan Giri itu melalui Azmat Khan Ba'alawi, itu kami terima turun-temurun. Yang jelas kalau jalur yang dari Ba'alawi sudah terpatahkan. Hari ini ada orang baru ngaku Wali Songo keturunan Musa Al-Kadhimi, Al-Bukhari, Al-Musawi. Itu aneh. Karena apa? Kami belum pernah dengar sebelumnya. Pokoknya nggak Ba'alawi. Kenapa sudah saya cari dari berbagai macam literasi, data, manuskrip ataupun kitab, nggak kami temukan kecuali buatan dari internal Ba'alawi sendiri. Tapi kalau nasab Bani Alawi ini Pak, ini sudah ada di seluruh dunia. Khususnya Duriyah Sunan Giri yang masih menganggap Duriyah Sunan Giri ini ke Ba'alawi, monggo kita duduk bersama. Karena sampai detik ini ya, catatan yang ke Ba'alawi itu semuanya terpatahkan ya, terbantahkan. Kami membeli kitab-kitab dari Timur Tengah, dari Naqabatul Ashraf, mulai dari Suriah, Lebanon, Mesir, bahkan Turki, Irak, Yaman, kami datangkan ke Nusantara ini demi untuk meluruskan jangan sampai nama baiknya Rasulullah itu di acak-acak. Gus Fahru Razi, dengarkan saudara-saudara panjenengan ini, Lora Ismail, jangan hanya karena jenengan dinikahkan oleh Habib Umar bin Hafid di Tarim sana terus jenengan lupa diri akan asal usul sampean. Toyib Al-Mubarak Damanhuri, monggo jenengan sapa pemirsa semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kami perkenalkan dulu, saya Al-Fakir Toyib Mubarak Damanhuri, berdomisili di Kebungson Gresik. Kebetulan di sini kami akan berbicara atas nama HDSG, Himpunan Duriyah Sunan Giri ya. HDSG Himpunan Duriyah Sunan Giri. Yang mana HDSG ini bergerak di bidang menjaga silsilah sejarah, baik itu sejarah, khususnya sejarah perjalanan Mbah Sunan Giri dari Giri 1 sampai Giri ke-7 ya. Ya alhamdulillah. Sebelumnya perlu kami sampaikan di sini nanti akan kami membahas masalah Trah Sunan Giri dengan beberapa versi. Juga nanti versi-versi yang lain perlu kami sampaikan, juga ada versi Ba'alawi ya Zabidi. Ini saya kok punya dari jadi kami mencatat ada 3 versi ya. Azmat Khan. Iya, jadi ada Azmat Khan, ada yang jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terakhir dari jalur Malakus Soleh. Iya. Langsung mawon kami akan membacakan beberapa versi Sunan Giri yang kita mafhum yang sekarang yang sudah valid, yang sudah mendapatkan 2 syahadah itu dari Maroko sama dari Irak ya Zabidi. Jadi ada versi Ba'alawi yang kita ketahui, Ainul Yakin bin Maulana Ishaq bin Ibrahim bin Jamaluddin bin Ahmad Syah Jalal bin Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Ambil Fatih dan seterusnya. Itu versi Ba'alawi. Yang versi yang sudah kita dapat isbat yaitu Ainul Yakin bin Sayyid Yaqub Wali Lanang bin Ibrahim Maulana Ishaq bin Junid bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Syekh Abdul Qadir Jailani dan seterusnya ya. Versi ketiga ya, karena banyak versi yaitu Ainul Yakin ya bin Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim bin Sultan Ahmad Malik Az-Zahir bin Sultan Muhammad Malikus Zahir bin Sultan Malik As-Soleh bin Magdum Malik Ahmad Raja Campa ya, bin Magdum Ahmad bin Magdum Malik Ibrahim bin Magdum Malik Masir bin Magdum Malik Ishaq, yang menyambungnya nanti ke saudaranya Musa Al-Kadim.
Iya. Sama-sama dari Al-Husaini. Iya, Al-Husaini. Jadi dua versi. Versi pertama itu Al-Husaini, versi ketiga Al-Husaini, walaupun lain jalur. Versi yang sudah kita dapat isbat itu Al-Halabi. Dari sekian banyak versi, kita mengambil hikmahnya ya. Yang ada dan mendapatkan pengakuan dari internasional itu yang menyambung ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kan kita harus benar-benar meneliti ya. Istilahnya kan semua ini belum final. Betul. Terus dari itu Kang Mas Gus Fahru Rozi, Bulu Lawang, ya, Ketua PBNU itu juga jangan berhenti untuk belajar lagi karena jenengan mengaku sebagai Atmat Khon ya. Atmat Khon berdasarkan Habib Salim bin Jindan atau berdasarkan serat lokal manuskrip Nusantara. Nah, gitu. Tolong dengarkan sewaktu beliau lagi rame-ramenya di podcast waktu itu sempat kami angkat masalah itu dan yang sudah disampaikan oleh Gus Ahong. Ya, kami sampaikan kepada Kiai Fathur Rozi dan bagi siapa saja Kiai yang merasa Duriyah Sunan Giri, kami undang ke Gresik ke rumah saya Kiai, tepatnya Pondok Pesantren As-Salafi Ainul Yaskin, ke Bungson Gresik, untuk bersama-sama kita bermutolaah dengan membawa manuskrip. Yang jelas kalau jalur yang dari Ba'alwi sudah terpatahkan. Pokoknya nggak Ba'alawi itu. Kenapa sudah saya cari dari berbagai macam literasi, data, manuskrip ataupun kitab nggak kami temukan kecuali buatan dari internal Bapak sendiri. Terakhir itu yang ada di Giri itu tahunnya 1890-90-an ya. 1890. Iya. Itu tulisan tangan ya. Pegon Arab. Iya, pegon Arab. Itu kan udah tahun-tahun. Iya, pas kitab Samsuddohiro. Iya, pasca sudah masuk ya. Makanya kalau saya ditanya bagaimana tentang Ba'alwi, yang jelas saya sebagai ketua HDSG tidak akan membahas nasab Ba'alwi karena sudah ada Kiai Ihya, Kiai Imad. Yang penting, yang jelas Abah Sunan Giri itu bukan dari Ba'alwi. Semua pokoknya wali songo itu bukan dari Ba'alawi. Itu sudah nggak bisa ditawar lagi. Untuk urusan internal duriyah para wali itu, mari kita adu data. Betul. Mana yang paling tua, mana yang lebih akurat, turun temurun, lisan. Ada yang bilang gini, kalau begitu berarti masih diragukan kemenangan kita atau keunggulan kita sudah tes DNA ya. Duriyah Mbah Kasim Genggong. Iya. Ada kurang lebih 23 daripada Duriyah Giri yang sudah tes DNA ya. Hampir mayoritas J1. Nah. Ada yang O. Tapi yang O di bawahnya ada J1-nya juga ya. Iya. Nah, itu bukti identik secara genetik kita. Nah, urusan Mbah Sunan Giri kemana saja, versi siapa saja. Mbah Sunan Giri itu jalurnya ke Rasulullah. Versi siapa saja, tak terlepas dari versi Ba'alwi. Versi siapa saja. Saya menemukan ini sudah ada 5 versi. Ya, semuanya jalur kepada Rasulullah. Ini yang masih jadi PR kita bersama, termasuk duriyahnya Mbah Said Ainul Yakin. Iya. Lora Ismail Al-Khalili yang melawan kami ya. Itu masih yakin dengan Atmat Khonnya atau bagaimana? Apakah pernah komunikasi dengan panjenengan? Kalau Ra Ismail kebetulan pernah komunikasi dengan saya cuman 1 kali di inbox Facebook sewaktu beliau datang ke hallnya Kiai Samsuri di Dasoleh kalau nggak salah, Buyut Samsuri. Beliau tanya, katanya saya itu masih nyambung kepada beliau. Saya sampaikan memang kita nyambung kepada beliau dari sisi yang lain. Iya, karena kita selain dari jalur Giri juga ada jalur Ngampel dan jalur Kudus Kiai. Kebetulan Ra Ismail juga Ar-Rahbini separuhnya Kiai. Kemarin yang disampaikan oleh Gus Maulana Ishak itu ada jalur dari Kudus juga yang hampir dikuasai oleh Ba'alawi juga, yang makamnya kurang terawat gitu katanya. Iya, makanya saya melalui podcast ini saya sampaikan dan saya tegaskan, Kiai, siapa saja
khususnya Duriyah Sunan Giri yang masih menganggap Duriyah Sunan Giri ini ke Ba'alwi, monggo kita duduk bersama. Karena sampai detik ini ya, catatan yang ke Ba'alwi itu semuanya terpatahkan ya, terbantahkan ya. Jadi monggo tanpa terkecuali khusus Sunan Giri kita duduk bersama, ngopi bersama biar lurus ya sejarahnya biar. Nah, inilah pentingnya kita untuk open data terbaru. Yang penting satu, tidak jalur Ba'alawi. Bisa Al-Hasani, bisa ke Al-Husaini. Yang lebih terkenal itu ke Al-Hasani. Karena sudah diisbat oleh Nakobah Maroko. Yang penting bukan Ba'alawi. Apakah begitu bencinya saya bawa? Enggak, bukan Ba'alawi, bukan karena tidak nyambung, dipaksa-paksakan untuk nyambung. Jadi ke Abdul Malik Ahmad Khan ini masih simpang siur apakah Abdul Malik ini putranya Alwi Amul Faqih atau justru malah putranya Muhammad Sohib Mirbad. Kalau manuskrip Tuhfatut Thalib itu Abdul Malik yang mendapatkan gelar Ahmad Khan, mulai anak Abdullah Ahmad Khan, itu justru bukan anaknya Alwi Amul Faqih, tapi anaknya Muhammad Sohib Mirbad. Nanti akan kami bongkar bersama. Generasinya beda jauh. Beda jauh, nggih. Ini lagi yang saya juga perlu menyampaikan di sini, walaupun muka saya agak kelihatan, insya Allah sudah tahu semua tentang adanya kita yang mencoba untuk meluruskan nasab ini loh. Kok bisa-bisanya banyak yang menuduh kita memfitnah. Nah, bahkan tuduhan ini bukan tidak datang dari kalangan yang orang-orang tidak berpendidikan, bahkan dari yang intelek, seorang kiai pun juga banyak yang menyampaikan kayak gitu. Wah, golongannya Kiai Imad CS ahlul fitnah dan lain-lain. Nah, pengadu domba, pemecah belah katanya seperti padahal itu. kita ini sebetulnya untuk meluruskan, menyampaikan apa yang ada. Cuman hubungan darah nasab. Fitnahnya di mana? Fitnah itu kalau tanpa data ya. Nah, iya. Kami membeli kitab-kitab dari Timur Tengah, dari Naqobatul Ashraf, mulai dari Suriah, Lebanon, Mesir, bahkan Turki, Irak, Yaman. Kami datangkan ke Nusantara ini demi untuk meluruskan, jangan sampai nama baiknya Rasulullah itu diacak-acak. Nah, ini ada lagi Kiai yang komentar ke saya bahwasannya guru mereka itu taslim yang berjalur ke Ba'alawi. Nah, guru mereka taslim dengan jalur ke Ba'alawi. Begitu saya tanyakan berdasarkan kitab apa? Kitab Syamsul Dhahirah. Nah, habis itu apakah kitab nasab cuman itu saja? Nah, langsung saya sampaikan begini, mohon maaf ya, mohon maaf. Guru jenengan itu menyatakan macam itu berdasarkan kitab ini karena literasinya hanya itu aja waktu itu yang ada, sedangkan kitab-kitab yang lain itu masih belum ada. Jadi karena minim literasi dalam hal ini, bisa salah dalam hal ini juga ada kemungkinan besar. Maka dari itu saya sangat setuju dengan jenengan yang mengimpor kitab-kitab dari Timur Tengah, sehingga literasi kitab nasab di Indonesia khususnya di kalangan kita tercukupi semua. Jadi jika saat ini ada yang mengatakan bahwasannya masih ada yang husnudzon ke nasab, itu adalah sebuah pernyataan yang menurut saya orangnya malas untuk belajar. Jadi saya sampaikan, kalau memang jenengan ingin tahu sebetulnya, monggo jenengan bisa datang ke saya. Di rumah saya ada, tapi gak ada kopinya kalau ke rumah saya. Tapi kalau ke tempatnya Kiai Nur Ihya, itu lengkap dengan podcastnya sekaligus camilannya. Makanya ini kitabnya banyak ini. Kitab internal Ba'alawi juga ada, monggo belajar bersama. Ini hasil dari wakaf guru kami ya. Jadi Al-Masra'ur Rawi 2 juz ini siap untuk kita adu dengan manuskripnya. Ternyata ada yang nggak cocok. Terus ini lagi loh ya yang sudah di print.
mungkin perlu operator ini perlu di zoom. Di kamar saya itu masih banyak yang belum saya keluarkan. Subhanallah. Jadi untuk saat ini husnudzon itu sudah basi. Batal. Harus ditinggalkan, apalagi berdasarkan kitab Samsud Dohiro, Khidmatul Ashiro, ya, kitab-kitab yang abad 13 Hijriyah, 14 Hijriyah, apalagi 15 Hijriyah, Al-Imam Al-Muhajir misalkan. Sama antara Samsud Dohiro dengan kitab Al-Imam Al-Muhajir itu sama. Muhammad Diya Shihab berdasarkan manuskrip Palembang, sehingga ngacak-acak sampai bisa merubah Kanoman Cirebon, semua dirubah, akhirnya dijadikan dasar oleh Ahmad Baso dan Lina. Semua berubah semua berdasarkan Vandenberg berdasarkan Tom Pierce. Nah, itu masih Tom Pierce ya. Ini mereka itu masih belum meneliti kitab oleh sang pengembara Ibnu Battuta. Itu Ibnu Battuta itu di antara abad 13-14. Jadi itu sebetulnya masa-masa Ayah Sunan Ampel. Nah ini kita masih minim literasi tentang tulisan-tulisan Ibnu Battuta. Kalau ini sampai keluar nanti mungkin ada penemuan baru ini. Mungkin Insya Allah kita terus kejar terus ya. Kita tidak akan pernah puas dengan ilmu. Betul Kiai. Terus ilmu itu akan kita kejar, karena dulu tidak bisa mendatangkan kitab ini ke Indonesia. Karena memang ya untuk apa wong tidak dijadikan sebagai pelajaran khusus di pesantren-pesantren kita. Jadi untuk apa sih, padahal ini penting, sama dengan kitab sejarah atau tarikh. Jangan hanya tarikh Nurul Yakin saja, jangan itu saja, ya berkembang ke ini lebih lengkap gitu. Makanya kami menemukan versi yang tadi ke Malikus Soleh itu ya dari manuskrip Pasai. Iya, kebetulan dari manuskrip Samudra Pasai ya. Subhanallah. Alhamdulillah ya, informasi panjenengan sangat berharga untuk bisa diterima walaupun belum 100%, karena belum ada kesepakatan di antara para duriyah Mbah Said Ainul Yakin, Mbah Sunan Giri itu. Nanti tetap akan diadakan pertemuan terus. Untuk kesepakatan sudah Kiai. Ya, artinya sudah kesepakatan adanya syahadah dua, yang dari Maroko dengan yang dari Irak. Itu merupakan sebuah kesepakatan dari duriyah. Tapi kita tetap tidak menolak kalau ada temuan-temuan baru. Kita tetap tampung sebagai literatur kita, sebagai hasanah keilmuan kita, juga sebagai inventaris kita. Itu lagi dengan syarat bukan berdasarkan katanya. Atau bukan berdasarkan mimpi. Nanti kalau berdasarkan mimpi ya sama dengan Pak Alawi, ya, sama saja nanti. Iya, asalkan ada manuskrip, ada referensi. Gus Fahru Rozi, dengarkan saudara-saudara panjenengan ini, Lora Ismail, jangan hanya karena jenengan dinikahkan oleh Habib Umar bin Khafid di Tarim sana terus jenengan lupa diri akan asal usul sampean. Jenengan kemarin ketemu dengan Kiai Hanan kan. Ayo sekarang datang ke tempat kami. Ayo kita bedah bersama. Jangan hanya nulis saja, sampaikan dengan lisan, jangan hanya tulisan. Nanti biar enak. Sebetulnya bukan lupa ya, pura-pura. Cuman apa ya? Ya mungkin dikarenakan untuk lebih kehati-hatian. Nah, maka dari itu perlu dipilah dan perlu dipilih antara sanad nasab dan sanad ilmu. Jadi pada intinya begini, kalau menurut saya Kiai, jika orang itu alim karena belajar, soleh karena beramal soleh, mulia karena berakhlak yang baik, sehingga orang ini menjadi manusia super kalau sampai ketiganya digapai. Penggapaian dari ketiganya ini bukan karena nasab. Jadi ketika kita hanya membahas masalah nasabnya saja, yang ini, yang tiga jangan diikutkan biar gak jadi gaduh-gaduh. Campur-campur gitu. Antara sanad dengan nasab ya, ini yang kadang perlu difahami oleh beliau Al-Habib Muhammad Lutfillah bin ya, bahwa antara sanad dengan nasab itu jangan digobang gabung. Nasab membaca Fatihah dan nasab
membaca Quran atau qiraatul Quran yang berupa ijazah itu jangan disambung-sambungkan. Beda. Ilmu gatuk gitu. Gatuk matuk otak-atik, jangan seperti itu. Nanti rusak semua standar sejarah kita. Jadi saya curiga kayak gini ya, kok yang disebut tadi Habib Lutfi sama Kiai Farul Razi terus, jangan-jangan ada hubungan intim nih. Karena saking sayangnya saya terhadap beliau berdua, saya harus menasihatinya. Iya. Kalau mau membantahnya, silahkan buktikan dengan datanya. Betul ya. Harus berdasarkan data. Kalau bisa tetap menghadirkan bukti kitabnya. Kalau masyarakat awam dikatakan di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, biasanya kadang-kadang orang kurang yakin gitu. Oleh sebab itu kenapa kok saya buktikan dengan data, biar kami ini tidak dikatakan tukang fitnah belaka. Oh, tukang fitnah, ahli fitnah. Karena itu sering saya dengar, tidak hanya dari yang kontra dengan saya, dengan yang pro itu juga begitu ya. Iya. Dituduh macam-macam gitu loh. Maksudnya gimana? Oh, tak ngaji bareng. Ya ono kitabe. Iya. Ya. Kita temukan satu kitab dengan kitab yang lain, internal eksternal, dari abad ini ke abad itu, lalu kita kumpulkan, kita simpulkan. Oh, ternyata muaranya bahwa pemahamannya para habib itu menyimpang karena merampas haknya seseorang, diantaranya Imam Ali Kholiq Hisam yang memiliki karomah dan makom min makomatil aulia 247.999 makam para wali yang hanya beliau sendiri yang memiliki. Padahal itu bukan Ali Kholiq Hisam, tetapi Ali bin Ba'alawi min Durriyati Jadid bin Ahmad bin Isa Wakila di manuskrip Paris, dan ada yang mengatakan Jadid bin Abdullah bin Ahmad. Nah, ini yang harus diluruskan gitu loh, harus diluruskan. Berarti sejarahnya orang lain tapi dicaplok oleh mereka. Dicaplok, enggak. Al-Aidrus itu katanya Syamsus Sumus. Padahal gelar Syamsus Sumus itu miliknya tokoh sufi yang bernama Abdul Ghais bin Jamil. Ya kalau cuman sejarah yang dicantol atau yang dipalsukan, atau makam yang makam Dzurriyyah Rasul yang dipalsukan, terus terang saya sendiri tidak heran. Sebab nyun sewu, wong makamnya Nabi aja dipalsu. Nabi Hud, Nabi Hud itu banyak yang menghujat saya, Pak Yai Zabidi. Ya. Ada datanya. Nabi Hud itu datanya siapa? Imam Ali karramallahu wajhah itu tidak memberi informasi yang akurat. Di situ tempatnya itu tidak. Itu hanya berdasarkan itu tadi mimpi. Bil kasfi, bil qara ini ada indikasi-indikasi korenah-korenah. Lalu dengan berdasarkan ya gatuk-matuk juga, sering itu dilakukan oleh tokoh-tokoh sufi yang ada di sana. Nabi Hud, tidak hanya Nabi Hud, ada juga Nabi Khandolah, ya, macam-macam. Inilah yang harus kita luruskan bersama, supaya tidak menjamur, ditiru, diterapkan di Nusantara. Nah ini kita juga nantinya merembet ke makam Mbah Priok, Jakarta Utara. Ini lagi yang perlu kita jelaskan kepada para pemirsa, ya tentang masalah diamnya para ulama-ulama kita terdahulu akan Mbah Alawi, yang sebetulnya beliau-beliau itu tahu, cuman diem aja. Nah, salah satu contoh, salah satu kiai khos di Surabaya itu yang tidak perlu saya sebutkan orangnya, tapi kita semua tahu. Yang penting kita semua tahu, itu menyebutkan bahwasannya saya kalau mengundang Habib itu hanya berdasarkan dua faktor. Satu, jika alim. Dua, berdasarkan kasihan. Nah, hal kayak gini sehingga oleh para santri-santrinya, khususnya juga pada orang lain, para muhibinnya, ketika mengundang itu sudah dianggap taslim akan nasabnya. Isbat. Dianggap mengisbat. Padahal sebetulnya jelas berdasarkan kasihan gitu loh. Nah sehingga hal-hal kayak gitu
dikarenakan menurut saya loh ya, menurut saya itu dikarenakan Habib-habib yang terdahulu itu ya tidak banyak tidak banyak bantah, tawadhu kepada Kiai pribumi dan lain-lain. Kalau sekarang bagaimana? Kebalikannya. Wallahu a'lam. Semua sudah pada tahu kan gitu. Bareng umbar fitnah, ayo asah golok sampean. Jenengan kan darah Madura, darah Madura ya. Kalau ngasah celurit jenengan terus gimana? Sesama umat Islam nggak saling benturan. Nah, kalau saya langsung jawab gini, silakan asah celurit jenengan, ya. Akan saya asah celurit saya. Bahkan tanpa celurit pun saya bisa mengalahkan orang yang pegang celurit dengan syarat yang maju adalah antum sendiri. Nah, nggih. Tapi nggak berani. Kalau yang maju itu masih menyuruh muhibbinnya, anak buahnya yang tentunya masih pribumi, mungkin di atas masih ada hubungan darah dengan kita-kita. Ngapain kata orang Jawa, menang nggak kondang, kalah ngisin-ngisini kan gitu nanti. Nggih leres. Nah, inilah yang kita hindari. Insya Allah kita tidak akan bisa untuk diadu domba. Hanya orang-orang yang di bawah saja yang terlalu muhibbin. Oleh sebab itu kami berjuang Yai juga untuk menyadarkan muhibbin ini loh. Karena ini mereka saudara kita gitu. Bukan atas dasar kedengkian, kebencian, permusuhan, fitnahan, bukan karena kecintaan kami. Kami tidak minta upah apa-apa ya. Kalau misalkan dikiaskan kula as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba, itu ya hampir di bawahnya jauh dari ayat itu gitu. Maksudnya atas kecintaan kami terhadap panjenengan semua. Jadi misi dan visi kami itu untuk itu, bukan untuk harta tahta dan wanita. Kami seandainya tidak bergerak, maka dikhawatirkan nantinya umat Islam di Indonesia ini kualitasnya akan semakin menurun drastis, bahkan bisa hilang gara-gara kena doktrin kasta-kasta ini. Ya, tapi dengan adanya tesis Kiai Imad itu insya Allah akan menambah hasanah keilmuan di Nusantara, khususnya nasab. Tapi bagi orang-orang yang nggak males, harus dalam artian ketika Kiai Imad atau jenengan atau yang lain ketika menyampaikan masalah dawuhnya ini di kitab ini, itu jangan asal oh ya kitabnya itu. Mari cari sendiri kitabnya, miliki sendiri kitabnya, baca sendiri. Lah di situ akan memajukan generasi bangsa Indonesia. Kita mencerdaskan, mencerahkan, kok difitnah, menfitnah. Lah itu bagaimana? Ini kan ayo kita pikir bersama. Ini akan menjadi bahan ya, pelajaran tambahan di pesantren-pesantren kita nantinya, di kurikulum di kampus-kampus universitas Islam baik negeri ataupun swasta. Insya Allah nanti akan khazanah keilmuan yang ada di Indonesia yang sebelumnya tidak ada ini akan lebih berkembang ada dan terbuka di Indonesia, lebih terbuka ya. Karena selama ini hanya sekedar yang memiliki kitab ini belum tentu dari kalangan Ba'alawi, bahkan Kanjeng Mas Muhammad Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf pun belum tentu punya kitab ini gitu. Karena nggak serius. Beliau hanya berdasarkan cerita dari mbah buyutnya saja, bahwa kamu kamu cucu Nabi gitu aja. Tapi ketika digugat seperti ini, oh buyutmu sendiri menfitnah kamu ya, fitnah. Dasarmu apa kalau kamu cucu Nabi? Nah gitu. Mungkin ada masukan dari Gus mungkin? Ya, tadi mengenai cucu Nabi karena ini hubungan darah. Jadi sebetulnya kalau masalah cucu Nabi hubungan darah, sebetulnya finalnya itu ada di DNA. Betul. Khususnya di internal kami di HDSG. Itu di grup saja, Kiai. Kalau tidak menyertakan minimal ada catatan manuskrip terkecil atau terpendek, ya, itu tidak kami masukkan ke grup ya. Ya, untuk memfilter ya. Yang kedua, siap ya menerima perbedaan ya. Menerima perbedaan pandangan maupun menerima perbedaan catatan dan sejarah ya. Sehingga kita itu di dalam itu betul-betul diskusi ilmiah ya.
Ya, tidak diskusi apa jahiliyah. Aduh, otot. Ya, kami senang ya waktu-waktu ada apa diskusi semuanya pakai apa seperti jenengan, ada referensi, ada data dan sebagainya. Ya, kami senang. Itu adalah hasanah keilmuan kita yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita ya. Kalau kita semuanya mulai dari awal dengan kepala dingin dan menerima perbedaan, insya Allah tidak akan sepanas ini. Yang membuat panas itu kan ketika dikatakan gini, kita dituduh balik. Nah, itu yang menjadi panas. Sedangkan yang paling banyak menolak dalam sehingga mengatakan kita ini fitnah, bahkan ada yang mengatakan kita ingin menjadi Habib, begal nasab. Nah, itu kan gimana gitu saya agak habis pikir. Jadi tentunya orang-orang yang kayak gini ini orang-orang yang sudah tidak berpikiran maju. Pendek sambil monggo sambil lalu. Pak pecinta ulama, begal nasab akan dikenang sepanjang sejarah. Jenengan itu begal nasab, jenengan begal nasab. Kepingin diakui, kepingin jadi kak nabi, paling kepingin diakui cucu nabi. Nah, ini harus dilakukan. Ini sebetulnya yang mana ini? Biasanya yang nuduh malah. Yang nuduh itu biasanya. Yang PKI itu kan yang menuduh biasanya. Ya. Kalau kami dikatakan pembegal nasab, tentunya ketika kami menjadi azmatkon itu kami pembegal nasab, kan gitu. Kalau kami masih ada di jalur yang sebenarnya, itu bukan pembegal nasab, kan gitu ya. Ini dengarkan Kang Mas Sohibul Farozi, Atmatkon, Gus Deni, jenengan itu bukan Atmatkon sebenarnya. Ikuti. Ya, Gus tapi Deni. Kalau ikut ke Mbak Alawi ya, beliau jadi pembegal nasab dong. Malah justru itu pembegal nasab yang sebenarnya. Begitu. Dari ini berikutnya Rudi Indrev, Kiai Imad akan dikenang sepanjang masa karena telah ikut memurnikan duriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari pemalsuan oleh Yahudi. Leres. Kita ini percaya adanya duriah itrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Jangan salah paham, ada. Tetapi keberadaannya itu tidak sama seperti yang dipahami, diyakini oleh kawan-kawan kita dari para habaib Ba'alawi itu. Gitu loh. Kalau habaib Ba'alawi itu terputus 650 tahun lebih. Kalau 550 tahun itu berdasarkan kitab ini, berdasarkan kitab yang dijadikan dasar dalil oleh Yaji Madinatun Usman ini, Al-Furqah Al-Musriqah fi dzikri libasil khirqah Al-Aniqah ini 550 tahun. Kalau saya berdasarkan ini 650 tahun, bahkan bisa lebih karena masih belum saya bongkar versi manuskripnya. Jadi bukan atas dasar membatalkan cucu Rasulullah, enggak. Di luar negeri duriah Nabi itu malu untuk menyampaikan saya cucu Nabi. Ya, saya tahu sendiri itu. Dengan di Mekah kemarin, waktu di Madinah juga tidak hanya sekedar beribadah, tapi juga membaca sejarah, termasuk diantaranya dan membaca suasana lagi juga. Bahkan jenengan juga menerima ijazah Thariqah Rifaiyah. Nah, diam. Tapi saya kan tahu kan bukan jenengan yang menyampaikan, tapi saya tahu kan begitu. Nah, ini kan sekali berjalan sekalian dapat ilmu yang banyak, dapat pahala yang banyak, sekalian menyelam minum air ibaratnya begitu. Dengan air ya, keselak susu aja. Susu, air zam-zam kan nggak apa-apa. Jadi tentang masalah apa silsilah yang disembunyikan, saya mendapatkan sebuah hikayah bahwasannya Mbah Hamid Pasuruan itu kalau menaruh silsilahnya itu di ruang tamu yang dalam ya, bukan yang di luar. Ditanya sama abdi dalamnya, kenapa ya kok ditaruh di dalam, kok tidak di luar? Jawaban beliau luar biasa, saya tuh malu, malu kalau saya tuh masih punya darah dari Kanjeng Nabi karena saya masih belum bisa seperti Kanjeng Nabi.
Malah bukan mengaku-ngaku atau diobral ya. Saya itu ketemu nggak hanya puluhan, ribuan kawan-kawan kami yang benar-benar duriah Nabi yang asli. Tapi tahu berut-berut malah menyembunyikan diri ya. Subhanallah. Diri. Kalau untuk di masa-masa penjajahan, Kiai, yang untuk di Indonesia ya, kalau yang di masa-masa penjajahan, para ulama-ulama kita terdahulu yang merupakan zuriat Rasul di dalam menyembunyikan nasab itu dikarenakan ada dua faktor ya. Yang pertama ya seperti yang disampaikan Kiai Thayyib Mubarak, mereka tidak hubulja dan hal ini perlu dirahasiakan. Yang kedua adalah dikarenakan karena di masa penjajah tentunya yang namanya keturunan kiai itu akan menjadi buruan. Pembunuhan oleh penjajah. Sebab apa? Dengan beliau mendirikan pesantren itu dikhawatirkan nanti membuat sebuah kekuatan baru untuk melawan penjajah. Suatu contoh, Nyun Sewu seperti yang kita bahas saat ini, Syekhona Khalil sendiri. Itu menurut sepengetahuan saya, santri beliau tidak lebih dari 20 orang. Ada yang mengatakan lagi tidak lebih dari 50 orang. Ini menurut yang saya tahu, yang saya dengar dari cerita-cerita orang. Tentunya hal ini bisa berbeda karena santri beliau itu dalam artian tidak satu masa di edisi berikutnya genesis tentunya beda ceritanya jumlah santri Syekhona Khalil. Tapi yang jelas di pondok itu sendiri tidak lebih dari antara 20 orang sampai 50 orang kan gitu. Mungkin alasan pada waktu itu ya untuk keamanan juga, kenyamanan dalam mengajar santri-santrinya juga, terus fokus mendidik santri juga. Mungkin alasan-alasan itu. Kalau panjenengan Yai tadi menyampaikan Mbah Kiai Hamid Pasuruan, itu kalau kita lihat sejarahnya itu juga Soro. Dodolan sepeda pancal itu makelar belantik sepeda ontel dari Pasar Porong, Gempol sampai mancal sepeda ke Pasuruan Kota. Jadi ini semua itu perjuangan. Kita bisa mulia itu bukan karena nasab. Kita bisa merubah nasib karena dengan usaha yang kuat, usaha dan doa kita. Oleh sebab itu jangan ditiru oleh habaib-habaib muda. Jangan malas bekerja. Jangan modal pakai sorban, pakai jubah, gawir langsung percaya diri. Pokoknya belajar agama sekedarnya lah. Yang penting kasih lah ya, sok manis langsung bisa gendami orang. Yang penting yang diasah itu ilmu hipnoterapi, hipnotis, ilmu gendam-gendam, menundukkan orang. Akhirnya ya bisa kaya raya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, ini kalau dengan adanya polemik nasab yang menyatakan bahwasanya Ba'alawi bukan zuriat Rasul, nanti gimana nih nasibnya para uye-uye nih Kiai? Ya harus kembali ke habitatnya, menerima takdirnya. Kalau misalkan jenengan misalkan ini mohon maaf bukan rasis Madura dikatakan Pak Yai Zabedi keturunan Madura, ya nggak apa-apa, ya memang faktanya begitu. Oh asli, loh, harus diakui. Harus bangga. Saya lama di Jawa, saya ini orang Jawa. Kan nggak bisa gitu. Saya misalkan dikatakan karena saya orang Jawa misalkan ya, dikatakan Jawa, ya saya terima takdir saya itu. Saya nggak bisa memilih, saya harus dilahirkan dari keturunan Arab asli, beda sana kan ya nggak bisa memilih. Ini takdir Allah yang harus diterima. Begitu juga para habaib. Kalau memang nas takdirnya pada zaman azali dulu ya kala bahwa kalian itu adalah bagian daripada suku Askenazi Yahudi yang ada di Timur Tengah, di Asia Timur itu, Eropa Timur itu, ya terima apa adanya berdasarkan DNA loh ya. Kalau berdasarkan ilmu data kitab nasab ya nanti kita adu datanya dengan kita. Ya harus diterima dengan bangga ya. Iya, Yahudi tidak apa-apa. Saya pun sebagai orang Madura karena memang kelahiran di Madura tapi sekarang ada di Surabaya, tetap bangga. Ya bangga, enggak. Alhamdulillah takdir Allah itu. Kenapa harus kita menolaknya? Berarti sebaliknya kalau memang Ba'alawi bukan duriah Kanjeng Nabi harus terima gitu loh. Wah datanya lebih kuat gitu loh. Data yang kita punya internal dan eksternal. Yang mereka punya kan hanya internal saja. Tapi gitu sekarang saya tuh jadi gak habis pikir. Dari kalangan mereka yang sekarang membela sangat getol itu kok dari kalangan
pribumi yang tentunya masih ada hubungan darah lah dengan kita di atasnya. Ya itu masalahnya. Oke. Gitu. Selambat laun Yai, dengan kesabaran, nggih, ketekunan, ketelatenan, kita keistiqomahan juga harus menyadarkan itu tadi. Bukan untuk membenci habaib, enggak. Sesama saudara, sesama umat Intinya, Islam. mungkin kesimpulannya begini Kiai, dari kita juga yang lain, pemirsa yang lain, tentunya berpedoman kepada hal baik itu harus disampaikan dengan baik, Dengan cara yang agar baik. diterima dengan baik. Nggih. Dan tugas kita hanyalah sekedar untuk menyampaikan. Nggih, jangan caci maki. Jangan Nggih. mencaci maki, dan juga dalam terbukanya hati mereka tentunya itu adalah hak veto dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu. Nggih, bisa seperti itu. Yai, kan buktinya sudah nyata. Kita tidak pernah menghalangi mereka kan? Iya. Kang Mas Muhammad Rizik datang Madura, apakah kita menghalangi? Kan ya Monggo, enggak, silakan. monggo. Tapi sebaliknya, ketika kita mau adakan pengajian malah justru dipiloro orang-orang kita. Lah ini kan bukti bahwa mana yang benar dan mana yang salah itu terlihat mata itu loh. Kok masih ada yang pura-pura tidak melihatnya, nggak ngerti akan fakta, ya kan, ya lucu gitu loh, lucu. Berarti ini kan bukti bahwa kita ini benar-benar menyampaikan berdasarkan mencerdaskan dan mencerahkan pemahaman umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia pada umumnya, dalam rangka untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa supaya merdeka sepenuhnya, tidak menjadi budak seperti budak Belanda dulu. Jangan terlalu mengabdi berlebihan kepada orang yang berbudak Anda. Ini ada dari admin closing statement-nya sesuai dengan judul untuk ini. closing statement yang sesuai judul pada malam hari ini tentunya ialah yang berhubungan dengan silsilah Syekhona Khalil, Nggih. yang mana diinfokan ke saya, dijabrian ke saya, banyak yang mengatakan finishnya bagaimana. Nah ini begitu. Finishnya, Jadi perlu Nggih. dikasihkan saran, masukan untuk sebagai yang menyampaikan statement, closing statement ini, bahwasanya kita di dalam mencari nasab itu bukan untuk menang-menangan, tapi sesuai dengan dawuh Rasulullah ta'ala min ansabikum mata silun arhamakum, gitu loh. Jadi dengan adanya ini mungkin bisa menjadi pandangan kepada beliau Kiai Mubarak untuk memberikan closing statement tentang silsilah Sahihah. Monggo. Nggih, monggo, Yai. Terima kasih. Dalam hal ini kami akan memberikan dua statement sebagai closingnya. Yang pertama yaitu masalah silsilah Sunan Giri yang sesama dengan beberapa sumber dan referensi yang ada melalui manuskrip dan yang ada. Finishingnya adalah telah kita ketahui bahwasanya Sunan Giri berjalur kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggih. Yang kedua, masalah Syekhona Khalil sesuai dengan apa yang kami sampaikan, itu yang 6 itu mengerucut kepada Sunan Giri, ya. Yang satu ke Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Monggo kami kalau nanti dari Duriyah Syekhona Khalil ingin manuskrip akan kami berikan, akan kami sampaikan apa adanya, Kiai, sehingga menjadi bahan diskusi dari majelis keluarga untuk yang mana yang akan diambil. Monggo kami serahkan kepada majelis keluarga. Di sini kami menyampaikan dari sumber-sumber yang kami dapati di HDSG, yaitu di Himpunan Duriyah Sunan Giri. Demikian yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah, penjelasan dari Romo Yai Thayyib Al-Mubarak sudah jelas dan gamblang. Sebenarnya saya pun juga memiliki data, tapi karena ada data yang perlu saya mendengar dari beliau-beliaunya, ya maka saya harus benar-benar perhatian betul dengan apa yang panjenengan sampaikan. Jadi panjenengan saat ini ada data yang harus kami cross check, ya. Jadi ada kebenaran yang relatif, ya, tapi sesuai dengan finish panjenengan. Dan dari Duriyah Mbah Sunan Giri sendiri
mau open minded, mau terbuka dengan cara tes DNA itu tadi, secara ilmiah. Walaupun itu menjadi keputusan Kiai, tapi kami tetap membuka ruang untuk berdiskusi dan menerima referensi-referensi yang lain. Karena kalau catatan itu bisa fleksibel sifatnya Kiai. Tapi kalau DNA itu finish ya. Nah, itu ini harus ditiru oleh RA. Rohito Alawiyah, harus ditiru Duriyah Wali Songo, mau seperti panjenengan itu tadi mau tes DNA. Demikian pertemuan kita malam hari ini, walaupun singkat, sebentar ini dapat membawa banyak manfaat bagi kita semua, dan akan kita lanjut kembali pada pertemuan di malam yang lain. Karena kami setiap pagi sampai sore bekerja mencari nafkah untuk keluarga, maka live-nya bisanya ya malam hari seperti ini. Jadi tidak bisa kecuali libur. Kami bisa live pada waktu pagi atau siang atau sore hari. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.